Baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum mulai pembelajaran kita mengawali dengan berdoa meminta doa dari masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, ini kan masih pagi banget dan cuaca kita juga di luar sedang hujan. Nah, di sini karena kita akan memulai suatu pembelajaran kimia, Ibu takutnya kalian mengantuk saat pembelajaran. Jadi sebelum belajar, untuk semuanya harap tidak melakukan aktivitas apapun. Baik, semuanya pejamkan matanya terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Fokuskan pikiran kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, mulai dibuka matanya. Nah, ada yang ingat nggak tema pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Perbandingan. Ya, benar, tentang perbandingan. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa sih itu persamaan reaksi kimia yang setara? Saya Ibu. Ya, Anissa, silakan. Persamaan reaksi yang setara adalah persamaan reaksi kimia yang jumlah atom dan muatannya sama di luas kiri dan kanan. Benar, Anissa. Berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyetarakan reaksi? Saya Ibu. Ya, Hanifah, silakan. Cara menyetarakan reaksi itu dengan memastikan jumlah atom setiap unsur di sisi reaktan atau di sisi kiri sama dengan jumlah atom unsur di sisi produk atau di sisi kanan. Benar, Hanifah. Berarti jumlah atom produk dan reaktan harus sama. Iya, betul. Ya, bagi tepuk tangan untuk Hanifah. Nah, berdasarkan yang Ibu tanyakan kepada kalian tadi, kita masuk pada subtopik pembahasan yang keempat dari hukum dasar kimia yang berjudul hukum Gray-Lussac atau hukum perbandingan volume. Nah, selanjutnya pada gambar yang telah Ibu tampilkan di slide tayangan, apa yang perlu diamati? Ada banyak kotak. Ya, benar. Ada Ada jumlah volume, 2 volume hidrogen dan 1 volume oksigen menjadi 2 volume H2O. Kemudian untuk gambar kedua ada apa? satu volume hidrogen, Lalu satu volume dia menghasilkan kedua hidrogen. benar. Selain yang tadi kita sebutkan bareng-bareng, apalagi yang perlu diamati dari gambar tersebut? Ya, benar. Ya, benar semuanya, suhu dan tekanan serta luas permukaan. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis hukum Gray-Lussac berdasarkan praktikum sederhana secara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, nantinya kita akan melakukan praktikum sederhana. Untuk praktikumnya, Ibu minta satu kelompok 2 anggota. Silakan cari tuh anggotanya. Hanifah bersama Christian dan Adimeta bersama Anissa. Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Baik, Ibu. Nah, untuk kelompok 1 yang mana? Kami. Oke, berarti Adimeta kelompok 1 dan Hanifah kelompok 2. Untuk ketua kelompoknya apakah sudah ditentukan? Sudah Ibu. Anissa. Oke, untuk kelompok 1 ketuanya Anissa dan kelompok 2 Saya baik, Hanifah. Masing-masing ketua kelompok diharapkan untuk mengambil alat dan bahan yang telah Ibu sediakan. Tadi kita melakukan praktikum sederhana ini
dapat ditulis diisi LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Nah, untuk langkah prosedurnya boleh diikuti. Untuk prosedurnya boleh ikutin Ibu. Untuk langkah pertama, letakkan lilin di atas piring. Ya. Kemudian nyalakan. Sudah. Lalu langkah kedua, tuangkan air ke dalam piringnya. Kurang mudah itu. Jadi buka lagi. Lalu langkah berikutnya, tuangkan 2 tetes pewarna yang telah Ibu bagikan. Aduk hingga merata. Sudah berwarna, kelompok 1 berwarna hijau dan kelompok 2 berwarna kuning. Untuk langkah berikutnya, tutup lilinnya dengan gelas. Ya, tutup dengan gelas. Amati apa yang terjadi. Lilinnya mati, Bu. Iya, benar Nifa. Lilinnya mati, kemudian Airnya terisap ke dalam. Iya, airnya terisap ke dalam. ya, benar. Airnya terisap ke dalam Gelas. gelas. Nah, melalui percobaan praktikum yang telah kita lakukan bersama, silakan diisi LKPD-nya masing-masing. Yap. tugas dari LKPD-nya? Sudah, Ibu. Nah, kemudian Ibu minta untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, Ibu. Untuk perwakilan kelompok 1 siapa? Saya, Ibu.
Elisa, silakan maju. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat, bahan, dan langkah percobaan dari yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu alat yang digunakan adalah gelas kaca dengan jumlah 1, kemudian piring dengan jumlah 1, dan pembanting. Kemudian bahan yang digunakan yang pertama ada lilin, air, dan pewarna makanan. Langkah percobaannya tadi yang sudah kita lakukan sama-sama, yang pertama letakkan lilin ke atas piring, setelah itu nyalakan lilin tersebut menggunakan pembanting. Yang kedua, tuangkan air ke dalam piring secukupnya, lalu teteskan pewarna makanan sebanyak 2 tetes, kemudian aduk. Setelah itu tutup lilin dengan gelas, lalu amati yang terjadi. Sekian dari presentasi kelompok 1, terima kasih. Baik, benar ya. Baik, semuanya tepuk tangan untuk Anissa. Anissa, selamat duduk. Kemudian untuk kegiatan belajar selanjutnya, untuk kelompok pro dan kelompok 2 silakan dipresentasikan di depan. Baik, untuk jawaban nomor 4 yaitu pada praktik sederhana yang telah dilakukan, jelaskan mengapa lilin semakin lama semakin meredup. Jawaban, karena dalam proses pembakaran diperlukan oksigen, tetapi oksigen yang terdapat dalam ruang tertutup sepertinya hanya terbatas, sehingga beberapa saat setelah lilin ditutup dan gelas api semakin lama semakin meredup karena kadar oksigen yang diperlukan pada proses pembakaran tidak tercukupi. Untuk soal yang kelima, berdasarkan proses sederhana yang telah dilakukan, apakah tekanan mengalir dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar? Jelaskan. Jawabannya, tekanan mengalir dari luar ke dalam, karena tekanan di luar lebih besar dari dalam, sehingga menyebabkan air di sekitar gelas terpisah masuk ke dalam gelas air. Ya, benar. Jadi tepuk tangan untuk Kristia. Nah, berarti sudah jelas ya, melalui praktikum yang telah kita lakukan, kenapa lilinnya semakin lama semakin meredup? Karena pada proses pembakaran yang diperlukan adalah Oksigen. Iya, benar, oksigen. Nah, lalu oksigen di ruang tertutup berarti di dalam gelasnya terbatas. Karena apinya terbatas itu yang menyebabkan apinya meredup. Nah, lalu siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, baik, Hanifah, silakan. Kesimpulan untuk materi hari ini mengenai hukum Gay-Lussac itu adalah volume gas yang bereaksi serta volume gas hasil reaksi jika diukur pada tekanan serta suhu yang sama maka akan berbanding sebagai bilangan sederhana dan bulat. Ya, benar, Hanifah. Beri tepuk tangan untuk Hanifah. Nah, sehingga didapatkan pengertian dari hukum Gay-Lussac yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebanding bilangan bulat dan sederhana. Nah, hukum ini juga dikenal sebagai hukum perbandingan volume. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat senang sekali karena semuanya sungguh-sungguh sangat excited. Diharapkan, tepuk tangan dulu. Ibu harap pada pembelajaran minggu depan kita sama excitednya ya seperti pada hari ini. Sebagai penutup kita pada pertemuan hari ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, selamat siang. Siang Ibu. Terima kasih Ibu.